Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengampu perencana perangkat daerah yang saya hormati. Pada kesempatan fokus group discussion kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengisian laporan evaluasi Renja untuk semester pertama tahun 2023. Sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan, bahwasanya pada bulan Juli seharusnya laporan evaluasi Renja ini telah harus selesai kita buat. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena ada beberapa kegiatan dari Bapak Ibu para pengampu perencana di UPD, sehingga pelaksanaan FGD ini baru dapat kita laksanakan pada hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, dasar kita dalam penyusunan laporan evaluasi Renja ini adalah Permendagri 86 tahun 2017. Dikarenakan telah keluarnya surat edaran, bukan surat edaran ya, telah dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kodifikasi nomenklatur yang merupakan turunan dari Permendagri 90, yang mana setiap indikator sub kegiatan itu telah ditentukan indikatornya secara nasional, di mana indikator sub kegiatan itu dapat kita lihat di dalam Kepmendagri tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena indikator sub kegiatan ini telah ditentukan, sementara di dalam Rensra yang telah kita susun sebelumnya untuk tahun 2021 sampai 2026, yang pada tahun 2021 dan 2022 masih mengacu pada indikator yang lama yang kita buat sebelum dikeluarkannya Kepmendagri yang baru tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan tahun 2023 dan seterusnya nanti sampai dengan akhir periode Rensra tahun 2026, indikator sub kegiatan diwajibkan untuk mengikuti Kepmendagri tersebut, maka kita akan melakukan perubahan pada Rensra yang telah kita susun sebelumnya. Nah, perubahan ini kita akan fokuskan saja pada bab 6, yaitu pada tabel 6 Rensra yang telah kita susun. Jadi masing-masing perangkat daerah dapat melihat pada tabel 6 Rensra masing-masing perangkat daerah. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung saja untuk membuka tabel 6 dari Rensra perangkat daerah masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh untuk pengisian perubahan Rensra pada tabel 6 tersebut itu pada OPD Bapeda. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyesuaikan sesuai dengan perangkat daerah masing-masing. Sebelum kita masuk di dalam menyusun perubahan Rensra pada tabel 6 tersebut, saya coba jelaskan sedikit kenapa kita mulai dari Rensra. Sementara FGD-nya adalah evaluasi Renja. Ini sangat erat kaitannya, karena di dalam tabel evaluasi Renja nanti akan kita buat, itu tercantum di dalamnya indikator-indikator pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di tabel evaluasi Renja nanti, sama-sama nanti kita lihat. Kita akan mengisi berapa realisasi dari sub kegiatan maupun program kita pada 2 tahun sebelumnya. Karena kita pada tahun ini mengisi laporan evaluasi Renja untuk semester pertama atau tahun 2023, maka nanti secara otomatis di laporan evaluasi Renja kita juga mengisi untuk realisasi tahun 2021 dan 2022. Dikarenakan adanya perubahan indikator ini,
Sehingga ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan tentang tata cara pengisiannya. Jadi indikator yang lama itu tidak bisa serta-merta kita hilangkan atau kita buang karena munculnya indikator yang baru yang telah ditetapkan oleh Kemendagri tadi. Tetapi indikator yang lama ini tetap kita cantumkan. Hanya saja nanti secara teknisnya mungkin nanti kita bisa lihat sama-sama. Untuk tahun 2023 kita menggunakan indikator yang baru, untuk tahun 2021 dan 2022 kita menggunakan indikator yang lama. Jadi langsung Bapak Ibu kita masuk pada untuk perbaikan atau perubahan pada tabel 6 laporan Renstra kita. Ya, di Renstra kita di tabel 6. Ini di layar monitor ini dapat sama-sama kita lihat tabel 6 Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan pada masing-masing sub kegiatan ya. Di kursor ini Bapak Ibu dapat lihat. Saya sudah siapkan semua. Saya insert satu row di tiap-tiap sub kegiatan. Ya, jadi dalam setiap sub kegiatan sama-sama kita siapkan, kita insert satu baris atau satu row di masing-masing sub kegiatan. Yang mana tujuannya adalah pada tambahan baris atau row tadi itu akan kita isi nanti dengan indikator yang baru. Nah, di sini kita lihat ya, kita mulai dari yang pertama. Kita tidak mengalami perubahan pada program ya dan kegiatan. Ini tidak mengalami perubahan. Yang kita rubah hanya pada sub kegiatannya. Saya ambil contoh yang pertama. Pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada indikator yang lama, Bapeda memberikan indikator untuk sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan. Saya rasa ini semua UPD sama ya, karena indikator rutin kemarin kita sudah samakan untuk indikator sub kegiatannya. Nah, indikator yang lama adalah jumlah dokumen perencanaan. Nah, untuk indikator yang baru itu kita isi di dalam row yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini sudah saya coba lihat di range-nya Bapeda yang sudah mengikuti Kemendagri yang baru. Indikator sub kegiatannya adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada baris pertama itu ada data awal tahun perencanaan. Di sini tertulis 4 dokumen. Kemudian tahun 2021 itu ada 2 kolom, yaitu kolom kinerja dan kolom rupiahnya. Di sini untuk kolom kinerja terisi 5. 5 di sini adalah 5 dokumen. Artinya kinerja untuk sub kegiatan ini pada tahun 2021 ada 5 dokumen. Dengan pendanaannya sebanyak 38.334.300. Nah, ini pendanaannya. Kemudian di tahun 2022 juga sudah ada di sini 4 dokumen dengan jumlah pendanaan 34.334.100 rupiah dan seterusnya sampai tahun 2026. Nah, dikarenakan adanya perubahan Bapak Ibu sekalian, karena perubahan ada di tahun 2023, maka pada baris yang pertama tadi untuk indikator yang lama mulai tahun 2023 sampai 2026 itu kita hapus karena indikator ini hanya digunakan sampai tahun 2022. Nah, untuk 2023 kita isi di row berikutnya yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kebetulan di sini indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Caranya kita tinggal pindahkan saja pendanaan yang ada di sini, kita pindahkan ke bawah. Jadi kita tidak membuat pendanaan yang baru. Nah, yang sebelumnya kita hapus, kita pindahkan ke bawah. Begitu juga dengan targetnya. Nah, yang sebelumnya kita hapus. Nah, ini kita lakukan seterusnya sampai tahun 2026. Nah, sehingga hasilnya nanti bahwa untuk indikator yang lama jumlah dokumen perencanaan ini hanya sampai tahun 2022. Dan indikator yang baru, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, itu kita mulai dari tahun 2023. Ini karena tabel ini sudah otomatis,
rumusnya ada, sehingga di akhir tahun perencanaan akan muncul sendiri dia. Nah, ini kita pindahkan rumusnya. Nah, di sini akan kelihatan. Untuk indikator yang lama itu capaian kinerjanya 9 dokumen dengan pendanaan 72 juta. Artinya 72 juta ini adalah jumlah dari tahun 2021 ditambah tahun 2022. Kemudian untuk indikator yang baru, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, indikator yang baru, yang dimulai dari tahun 2023, di sini secara otomatis akan muncul juga kinerjanya 16 dokumen dengan total pendanaan 171 juta. Nah, jadi ini kita teruskan untuk indikator seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dengan pola yang sama, artinya yang telah kita buatkan pada sub kegiatan yang pertama tadi, kita lanjutkan pada sub kegiatan berikutnya. Nah, ini saya ambil contoh lagi pada sub yang kedua. Sub kedua adalah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA dan SKPD. Indikatornya adalah jumlah dokumen RKSPD dari laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKSPD. Ini adalah indikator yang lama. Nah, indikator yang baru untuk sub kegiatan ini adalah, nah ini sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu. Indikator yang barunya adalah, nah ini yang sesuai dengan Kemendagri, yaitu jumlah dokumen RKA SAPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKSPD. Nah, ini indikator kita pindahkan. Ini bisa kita lihat dari Renja atau dari Kemendagri, silakan nanti Bapak Ibu silakan pilih apakah mau diambil dari Renja atau langsung dari Kemendagri-nya. Tetapi saran saya sebaiknya kita ambil dari Renja karena akan memudahkan. Nah, ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke row baru yang kita siapkan. Nah, ini adalah indikator yang baru. Data awalnya berapa? Oh maaf Bapak Ibu, ini data awal harus kita isi dulu. Di sini data awalnya adalah realisasi tahun 2022. Nanti silakan dilihat di laporan LKPJ-nya di tahun 2022. Berapa capaian dokumen perencanaan tahun 2022. Nah, untuk Bapeda di sini capaiannya kebetulan juga 4 dokumen. Nah, di sini kita isi 4 dokumen. Nah, ini begitu juga untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKSKPD. Data awal, data capaian pada awal tahun perencanaan, kita lihat di LKPJ kita di tahun 2022. Berapa data awalnya? Nah, kalau di sini dilihat bahwa di Bapeda tahun 2021 dan tahun 2022 itu tidak menargetkan untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Baru ditargetkan itu di tahun 2023. Jadi di sini ya otomatis data capaian awalnya tetap 0 karena di tahun 2022 masih belum ditargetkan. Nah, sama halnya dengan yang sub kegiatan yang pertama tadi, kita tinggal pindahkan, kita copy saja data yang di tahun 2023 sampai 2026 ini kita pindahkan ke bawah ke indikator yang baru. Nah, untuk yang lama kita hapus. Nah, di sini secara otomatis akan terisi berapa targetnya atau kondisi akhir tahun perencanaan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ya. Kita coba lanjutkan ke sub yang ketiga. Saya akan coba jelaskan untuk satu kegiatan saja. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan lanjutkan untuk sub kegiatan pada kegiatan berikutnya sampai dengan selesai. Nah, sub kegiatan yang ketiga yaitu koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKSKPD. Indikator sebelum Kemendagri keluar yaitu jumlah dokumen perubahan. Nah, ini kita lihat indikator yang barunya. Indikator baru yang sesuai dengan Kemendagri adalah jumlah dokumen RKPD. Ini kita pindahkan. Ini saya ambil dari Renjanya Bapeda tahun 2023. Ini kita pindahkan ke tabel 6 ini. Kita pindahkan pada row baru yang telah kita siapkan tadi. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya sama isinya. Nah, kebetulan di indikator yang lama, Bapeda indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan RKSPD dan laporan hasil koordinasi. Ini persis sama dengan indikator yang ditetapkan oleh Kemendagri.
Kalau sudah sama, kita tidak perlu membuat satu perubahan. Ya, nah, jadi tidak usah kita rubah lagi karena indikatornya sama. Kita hanya melakukan perubahan kalau indikatornya itu berbeda. Nah, ini kebetulan indikatornya sama, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan. Nah, ini kita hapus lagi Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lanjut ke sub kegiatan yang keempat, yaitu koordinasi dan penyusunan DPA SKPD. Indikator yang lama, jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil. Kita lihat indikator yang baru. Ini sama atau tidak? Kita copy saja. Oke, kita pindahkan ke tabel 6. Nah, ini juga sama. Kalau sudah sama, tidak perlu kita rubah, ya. Ini sama, jumlah dokumennya sama. Jadi kalau sama, tidak usah kita lakukan perubahan. Oke, lanjut kita ke sub kegiatan berikutnya, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD. Ya, kita ambil lagi sub kegiatan yang baru dari Renja. Nah, kita copy, masukkan ke tabel 6. Nah, ini juga sama. Saya tidak tahu persis juga nih kenapa kok Bapak tabel sama. Mungkin sudah nyontek duluan ini. Oke, kalau sudah banyak yang sama, tidak perlu ada perubahan. Kita lanjut ke sub kegiatan yang keenam, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja. Indikator yang lamanya jumlah dokumen laporan capaian kinerja. Kita lihat indikator yang baru sesuai dengan Kemendagri yang baru. Ya, ini indikator yang baru. Jumlah laporan capaian, nah beda isinya Bapak Ibu ya. Jadi kita rubah, kita mulai ambil dari tahun 2023 sampai 2026. Kita copy, kita pindahkan ke bawah. Yang pada indikator yang lama kita hapus. Nah, kemudian rumus ini kita pindahkan pada kondisi akhir. Nah, ini sudah terisi. Oke Bapak Ibu sekalian, ini sudah sampai kegiatan yang keenam. Sub kegiatan keenam, kita masuk pada sub kegiatan yang terakhir, yaitu sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator yang lama, pembayaran monitoring dalam daerah. Nah, kita lihat indikator yang baru. Jumlah laporan, nah ini beda indikatornya. Nah, ini sudah kita rubah. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, mulai tahun 2023 sampai 2026. Kita copy, kita pindahkan ke row indikator yang baru, yang lama kita hapus. Rumus yang di kondisi akhir kita pindahkan. Nah, kita tinggal mengisi kondisi awal. Nah, kondisi awal untuk kegiatan yang keenam ini tadi, ini kita ambil saja di tahun 2022 ini. Sebenarnya yang lebih pas tuh silakan dicek di laporan LKPJ-nya. Tapi saya rasa mungkin tidak akan jauh berbeda juga dengan apa yang sudah dituliskan dari Rensra ini. Ini kita tulis 8 dokumen kondisi awalnya. Oke. Begitu juga ini. Nah, di sini kan berbeda Bapak Ibu. Karena indikator awalnya untuk evaluasi kinerja perangkat daerah adalah pembayaran monitoring. Indikator yang satuannya adalah dalam bulan. Sementara indikator yang baru adalah jumlah laporan, yang satuannya adalah dalam dokumen. Nah, ini kita bisa tentukan capaiannya. Kalau memang belum ada capaian, kita kosongkan saja dulu. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu, inilah nanti cara kita untuk mengisi tabel 6 perubahan daripada Rensra yang diakibatkan atau yang dikarenakan perubahan indikator sub kegiatan sesuai dengan Kemendagri yang terbaru. Saya lupa nomornya. Jadi bisa sama-sama kita lihat nomor Kemendagri yang terbarunya. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk sub kegiatan selanjutnya, kegiatan kedua analisis keuangan daerah,
dan seterusnya, administrasi kebagian perangkat daerah. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan sesuai dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk perubahan Rensra di tabel 6. Ini saya mengharapkan dapat diselesaikan lebih dulu. Ini diselesaikan semua sampai program yang terakhir, sampai dengan sub kegiatan yang terakhir, baru dapat kita lanjutkan untuk penyusunan laporan evaluasi Renja. Karena laporan evaluasi Renja ini sangat terkait daripada perubahan Rensra tabel 6 Rensra ini. Artinya, kalau tabel 6 Rensra ini belum kita selesaikan, kita belum dapat menyelesaikan laporan evaluasi Renja yang semester 1 tahun 2023. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila terdapat suatu hal yang mungkin perlu penjelasan, silakan dapat menghubungi kami di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.